Dalam hukum Islam ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai landasan atau dasar utama. Oke, kita bahas apa itu qiyas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyas adalah salah satu metode penalaran dalam hukum Islam atau fiqh yang digunakan untuk menentukan hukum suatu masalah baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Qiyas dilakukan dengan membandingkan masalah baru tersebut dengan masalah lain yang sudah ada ketentuannya dalam syariat berdasarkan adanya kesamaan atau ilat sebab hukum ya. Unsur-unsur qiyas ya. Qiyas terdiri dari 4 unsur utama. Oke, yang pertama yaitu al-asl ya. Kasus atau masalah asal yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya hukum khomer atau minuman keras yang sudah jelas keharamannya dalam Al-Quran. Yang kedua al-far atau kasus atau masalah baru yang hukumnya belum dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Misalnya narkoba yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks agama. Oke, berikutnya adalah al-illah atau sebab hukum, yaitu alasan atau dasar yang menyebabkan hukum tertentu ditetapkan dalam masalah asal, misalnya dalam kasus khomer. Ilat keharamannya adalah karena memabukkan. Oke, yang berikutnya adalah al-hukum ya, hukum yang diterapkan pada masalah baru berdasarkan kesamaan ilat dengan masalah asal. Misalnya karena narkoba juga memabukkan seperti khomer, maka melalui qiyas hukumnya juga dianggap haram. Bagaimana contoh qiyas ya? Misalnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa khomer atau minuman keras diharamkan karena memabukkan. Ketika muncul pertanyaan tentang hukum menggunakan narkoba yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, ulama menggunakan qiyas dengan membandingkannya dengan khomer karena keduanya memiliki ilat yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. Maka narkoba juga dihukumi haram melalui qiyas. Apa itu pentingnya qiyas? Ya, qiyas adalah salah satu sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'.